Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 451-453 awai. Luo Shicairde adalah orang yang luar biasa dalam peringkat pembunuh di dunia. Dia adalah satu-satunya bakat supernatural peringkat S di dunia. Kemunculannya dalam kehidupan Kevin Ye sebenarnya bukan suatu kebetulan. Misinya awalnya adalah untuk membunuh Kevin Ye. Sayangnya, karena beberapa keadaan aneh, hubungannya dengan Kevin Ye telah berubah menjadi saudara kandung, dan bahkan lebih intim. Kevin Ye tidak mengharapkan perubahan yang begitu tiba-tiba, dan tentu saja Shen Yu juga tidak. Sekarang setelah pengawal Luo Shicairde tiba, tentu saja mustahil bagi identitas Shen Yu untuk disembunyikan lebih lama lagi. Setelah identitasnya terungkap, hati Shen Yu menjadi kacau karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi Kevin Ye. Dia berani memberitahu Kevin Ye tentang klannya, tetapi dia tidak berani mengatakan alasan sebenarnya mengapa dia datang ke sini. Meskipun dia baru bersama Kevin Ye selama beberapa hari, Kevin Ye memberinya perasaan bahwa dia belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya dalam hidupnya. Bahkan sebagai seorang putri dari keluarga Rothschild, dia tidak pernah menikmati kebaikan seperti itu. Oleh karena itu, Shen Yu yang sekarang mulai panik, takut bahwa begitu fakta bahwa ia mencoba membunuh Kevin Ye terungkap, ia akan selamanya kehilangan kakak besar di depan matanya. Ekspresi Shen Yu menjadi sangat rumit, dan ia tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap mata Kevin Ye. Ia takut mata yang tak berdasar itu akan melihat kebohongannya. Setelah tergagap cukup lama, Shen Yu akhirnya bergumam dengan mulut kecilnya, dan mengumpulkan keberaniannya, "Kakak, sebenarnya, aku bukan anak yatim. Apa yang kukatakan sebelumnya semuanya bohong, aku adalah penerus nomor satu keluarga Luo Shicairde dari keluarga Zijin di Eropa. Aku adalah Luo Shicairde, aku masih seorang kulit hitam." Kevin Ye tersenyum sambil mengangkat tangannya, tidak membiarkan Shen Yu menyelesaikan kata-katanya. Aku tahu. Kevin Ye melanjutkan, tapi ini semua tidak penting bagiku. Yang terpenting adalah adikmu, Ye Kinara. Bukankah begitu? Kakak, suara Shen Yu mulai bergetar, dan wajahnya yang seperti penyihir mulai bersinar karena air mata. Kevin Ye memegang wajah Shen Yu dengan kedua tangannya dan tersenyum penuh kasih. "Cukup, jangan menangis, gadis bodoh. Bisa bertemu denganmu sudah menjadi keberuntungan terbaikku, Kevin Ye. Mengenai siapa dirimu, margamu adalah Luo Shicairde dan margamu adalah Ye, tidak masalah." Shen Yu tidak bisa lagi menahan rasa terima kasih di dalam hatinya, dan mulai menangis keras, melompat ke pelukan Kevin Ye. Wajah Kevin Ye masam saat ini, karena tidak perlu dikatakan lagi, tindakan Shen Yu telah mengungkapkan pilihannya kepada Kevin Ye. Bahkan Lin Sailing, yang berada di samping, mulai tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa lama, Shen Yu akhirnya melepaskan diri dari pelukan Kevin Ye, dan berkata-kata demi kata, "Kakak, bisa bertemu denganmu, juga merupakan keberuntungan terbesar dalam hidupku. Tapi, sekarang, aku harus kembali. Aku harus berjuang untuk klanku, untuk rakyatku." Kemudian, dia menatap Kevin Ye dengan penuh kasih. Shen Yu terus berbicara, "Tapi kakak, jangan khawatir. Aku akan kembali lagi. Tunggu aku." Tentu saja, tunggu aku." Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk ringan. Setelah beberapa saat, Kevin Ye bertanya, "Sudahkah kamu mempertimbangkannya?" Aku punya tanggung jawab. Setelah aku menyelesaikan misi klan, aku akan kembali. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Sikap keras kepala Shen Yu membuatnya terdiam. Pada saat ini, Kevin Ye hanya bisa menahan emosinya dan berkata, "Baiklah." Setelah beberapa saat, tubuh indah Shen Yu berjalan 2 langkah dan berbalik, dengan enggan meninggalkan ruangan. Dan apa yang ditinggalkan villa ini untuk Shen Yu adalah kenangan yang akan sulit dihapus sepanjang hidupnya dan selamanya. Melihat kepergian Shen Yu, Kevin Ye hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Lin Sailing berkata dengan suara sedih, air terapung, "Setelah akhirnya menemukan Kinara, kau begitu rela membiarkannya pergi." Lin Sailing kemudian menyarankan, "Kurasa lebih baik jika kita berdua bekerja sama malam ini dan menghancurkan segel di tubuh Kinara. Pada saat itu, dia pasti akan meninggalkan kenangan dunia abadi." Mengenai pikiran Lin Sailing, pikiran Kevin Ye juga telah tergerak, tetapi keinginannya dengan cepat padam. Kevin Ye melambaikan tangannya dan tersenyum pahit, "Tidak perlu. Minum dan saling mematuk adalah hal yang biasa. Karena roda 6 Dao memungkinkan Kinara untuk dilahirkan dalam klan seperti Rothschild, tentu saja dia memiliki takdirnya sendiri dalam pikirannya.
Meskipun identitas dunia fana hanya sedikit lebih dari selusin musim semi dan musim gugur, itu tetap saja merupakan rintangan. Jika segel pada Kinara rusak sekarang, meskipun itu akan membuatnya tetap aman, tidak diragukan lagi akan kejam untuk menghancurkan semua yang dimilikinya di dunia fana. Selain itu, saya harap kalian berdua tidak perlu khawatir ketika kalian naik ke dunia abadi. Daripada dengan paksa meninggalkan jejak penyesalan, mengapa tidak membiarkannya mengakhiri sebab dan akibat dari alam fana ini? Di masa depan, kalian juga akan dapat berpikiran terbuka dan berpikiran terbuka di jalan agung, dan tidak akan terikat oleh apapun. Lin Sailing secara alami memahami kata-kata Kevin Ye, tetapi dia masih mendesah pahit, tetapi jika seperti ini, itu akan sulit bagimu dan Kinara. Kita tidak akan meninggalkan satu sama lain hidup-hidup, dari mana rasa sakit itu berasal. Kevin Ye berkata sambil tertawa, Kinara masih hidup di alam fana. Mereka hanya terpisah jarak di angkasa. Ketika kultivasinya mencapai puncak tahap abadi duniawi, itu tidak akan berarti apa-apa. Itu hanya bunga di air, bulan di cermin, tidak layak disebut. Kau telah belajar bagaimana menikmati hidup di tengah kesulitan. Lin Sailing tertawa bodoh, dan mendesah. Kevin Ye berpikir dalam hatinya. Terlahir dengan punggung harimau di langit dan alam fana, apalagi yang bisa dia lakukan selain menikmati hidup di tengah kesulitan. Jika mereka memiliki sarana untuk menaklukkan dunia, mengapa mereka peduli dengan dao surgawi yang luas dan misterius ini? Pada akhirnya, belenggu ini, simpul di hatinya, dan semua aspek alam fana ini hanyalah batasan bagi yang lemah. Tetapi bagi yang kuat, hanya dengan satu pikiran, semua air dan gunung akan padam dengan satu pikiran. Berdiri di atas gedung tinggi, Kevin Ye menyaksikan orang yang dicintainya pergi. Kepahitan di hatinya telah mencair menjadi ketiadaan. Di pintu masuk villa, Xinglan masih belum menyerah. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, pedang ksatria suci masih tidak mampu menembus formasi yang sangat misterius dari timur ini. Formasi itu sekuat cangkang kura-kura, kilaunya menari-nari di langit tanpa henti, seolah-olah sedang mengejek Xinglan dan kelompoknya. Tuan Xinglan, kita tidak bisa terus bertarung seperti ini, saya pikir kita harus kembali untuk melapor kepada Tuan Yumu, dan meminta lebih banyak bala bantuan. Pengawal Luo Sicairde, pengawal terkuat di barat, sebenarnya tidak berdaya menghadapi villa kosong yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Situasi ini tidak diragukan lagi telah sangat menyengat hati ksatria emas ini, Xinglan. Dengan lambaian tangannya, Xinglan berkata, tidak, saya tidak bisa kembali. Saya harus menyelamatkan Nona Sulung hari ini, jika tidak, saya tidak akan memenuhi nama saya sebagai seorang ksatria. Setelah mengatakan itu, Xinglan menopang dirinya dari tanah dengan bilah pedang silang di tangannya dengan sedih. Demi kemuliaan keluarga Luo Sicairde, demi kemuliaan perisai merah, demi Nona Sulung, aku akan menghabiskan tetes darahku yang terakhir. Hukuman pedang suci, tebasan salib suci. Mengayunkan bilah pedang silang di tangannya, Xinglan dengan ganas menebas ke arah gerbang besar villa, kekuatan putih bersih itu tampaknya membakar seluruh kehidupan Xinglan. Tuan Xinglan, tolong jangan. Tuan Xinglan, tenanglah, tenanglah. Namun, tepat saat Xinglan hendak melancarkan serangan terakhirnya yang paling gila, pintu villa tiba-tiba terbuka. Sosok berwarna biru muda berjalan keluar dari balik pintu. Langkahnya anggun dan kuat, suaranya membawa rasa keagungan, Xinglan, berhenti sekarang. Cahaya putih itu langsung menghilang. Semua anggota penjaga keamanan keluarga Luo Sicairde menatap sosok yang berjalan keluar dari villa itu dengan linglung. Setelah beberapa saat, terdengar teriakan dari kerumunan, Nona pertama. Nona pertama. Dari seorang anak yang baru berusia 11 atau 12 tahun, ia tiba-tiba tumbuh menjadi seorang gadis muda yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Namun, mereka tidak panik, karena dalam benak mereka, Nona muda mereka sendiri, si jenius Senyu, bukanlah manusia biasa. Bukan hal yang aneh jika sesuatu terjadi padanya. Xinglan juga terbangun dari lamunannya saat ini. Ia segera meletakkan bilah pedang di tangannya dan berlari ke arah Senyu. Dengan suara plop, Xinglan berlutut dengan satu kaki dan memuji, bawahan adalah Luo Sicairde, kesatriamu yang paling setia. Bawahan gagal melindungi keselamatan Nona tertua, hukuman mati. Senyu bukan lagi adik perempuan yang lembut dan lemah di hadapan Kevin Ye, seluruh wajahnya dingin dan mengesankan. Menundukkan kepalanya untuk melihat Xinglan yang berlutut, Senyu hanya mengucapkan beberapa patah kata, berdiri. Tepat saat Xinglan merangkak kembali, Senyu membuka mulutnya sekali lagi dan menyapukan pandangannya ke seluruh pengawal keluarga Luo Sicairde.
Saya, Luo Shicaerde, atas nama penerus nomor 1 keluarga Luo Shicaerde, memerintahkan agar di masa mendatang, semua anggota pengawal keluarga tidak boleh menyerang villa ini, dan tidak boleh menyakiti siapapun di dalam villa. Mereka yang tidak patuh akan segera dikeluarkan dari keluarga Luo Shicaerde, dan tidak akan dapat melayani keluarga untuk selamanya. Mengenai perintah pertama Shen Yu setelah dia pergi, Xinglan membuka matanya lebar-lebar dengan wajah penuh kebingungan. Melihat tidak ada yang menjawab, cahaya biru menyala di mata Shen Yu, dan tekanan mental yang kuat tiba-tiba muncul, menekan orang-orang dari keluarga Luo Shicaerde sampai-sampai mereka tidak bisa bernapas. Apakah kalian mendengar apa yang saya katakan? Shen Yu memarahi dengan dingin. Xinglan pintar, dan segera menjawab, baik, saya akan mengikuti perintah Nona Muda. Dengan Xinglan yang memimpin, anggota pengawal Luo Shicaerde lainnya tidak berani untuk tidak patuh, dan segera mengikuti dan berteriak. Xinglan sebenarnya bukan orang bodoh, tetapi setidaknya dia bisa melihat beberapa petunjuk dari perintah Shen Yu. Pemilik villa ini, pemuda misterius dari timur, dan nona tertua pasti memiliki hubungan dekat, bukan penculikan dan penculikan yang dibayangkannya. Setelah memahami ini, pikiran Xinglan langsung berdengung, seolah-olah sebuah ledakan telah terjadi. Adapun Shen Yu, atau lebih tepatnya, Ye Qinara, dia memiliki wajah enggan saat dia melihat ke dalam villa, ke jendela yang terbuka sepenuhnya, memperlihatkan wajahnya yang tampan, namun pahit. Aku, Shen Yu, bersumpah, aku akan kembali. Kakak, tunggu aku. Bab 452 Zhang Sun, seorang penganiaya anak. Kegembiraan Lin Sailing saat segelnya dibuka, sakit hati karena Shen Yu pergi. Pada hari ini, suasana hati Kevin Ye seperti sedang menaiki roller coaster. Namun, jika dia tetap tinggal di alam fana, menurut pendapat Kevin Ye, selama dia tidak menjadi primordius, maka dia akan tetap menjadi seekor semut pada akhirnya. Matahari terbit dari timur sekali lagi, menerangi daratan. Malam itu, gadis kecil bernama Ye Qinara itu diam-diam meninggalkan kota langit. Bahkan Kevin Ye tidak tahu kemana dia pergi atau apa misi klannya. Malam ini, Lin Sailing menemani Kevin Ye di sisinya. Mereka berdua tidak tidur sepanjang malam. Pada pukul 10 pagi, meskipun Lin Sailing enggan pergi, tetapi di bawah bujukan Kevin Ye, dia tetap meninggalkan kota langit dan kembali ke Taman Bunga Emas. Melihat langit putih semakin cerah sedikit demi sedikit, Kevin Ye berdiri di jendela dan tersenyum. Namun, tepat pada saat ini, telepon yang diam-diam diletakkan di atas tempat tidur Kevin Ye tiba-tiba berdering. Kevin Ye berjalan ke tempat tidur dan saat melihat ide penelepon, dia langsung berpikir dalam hati, sial, bagaimana mungkin aku bisa melupakan Ming Mei? Otakku. Setelah itu, Kevin Ye segera mengangkat telepon. Tanpa menunggu Kevin Ye berbicara, sebuah suara cemas keluar dari telepon, Kevin Ye, di mana kamu sekarang? Aku di Villa Sky City. Kevin Ye tidak memiliki kesempatan untuk bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi, dan hanya mendengar suara dari sisi lain telepon berkata, tunggu di rumah, jangan pergi kemanapun, aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Setelah mengatakan itu, telepon berdering dengan nada sibuk. Kevin Ye menatap kosong ke telepon di tangannya selama beberapa detik. Lamborghini milik Kevin Ye berhenti di dalam villa Kevin Ye dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah turun dari mobil, Mona Liu berlari menuju ruang tamu villa, tidak peduli dengan sepatu hak tinggi yang dikenakannya. Saat mereka berlari, Mona Liu juga berteriak, Kevin Ye, Kevin Ye. Namun, Mona Liu belum bertemu Kevin Ye, tetapi malah bertemu dengannya. Michael Liu melihat ekspresi cemas kakak perempuannya dan tertawa nakal. Kakak perempuan, aku tahu kau dan kakak iparku tidak bertemu selama beberapa hari, tetapi kau bersikap agak tidak sabaran, bukan? Mona Liu melotot tajam ke arah Michael Liu, dan menggunakan tangannya untuk menerkam Michael Liu, hentikan omong kosongmu, bangun. Di mana Kevin Ye? Aku mencarinya untuk masalah mendesak. Kakak iparku. Tanpa menunggu Michael Liu selesai berbicara, Mona Liu berlari ke atas, suara sepatu hak tingginya menghantam tanah dengan sangat cepat. Michael Liu menatap ekspresi kakak perempuannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang membuat kakak perempuanku begitu cemas. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Setelah Mona Liu naik ke atas, tanpa sepatah kata pun, dia langsung menuju kamar Kevin Ye. Bang! Pintu kamar Kevin Ye didorong terbuka. Pada saat ini, Kevin Ye tahu bahwa Mona Liu telah tiba dan sedang mengganti pakaiannya. Celananya hanya dikenakan setengah, dan bagian atas tubuhnya masih telanjang. Kevin Ye hanya memperhatikan saat Mona Liu menerobos masuk. Melihat ini,
Mona Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai tubuh Kevin Ye, wajahnya merah. Namun dia tidak menghentikan langkahnya. Dia berjalan lurus di depan Kevin Ye dan menariknya pergi. Kevin Ye, ikuti aku. Kevin Ye berseru, Ming Mei, apa masalahnya dengan begitu cemas? Aku bahkan belum mengenakan pakaianku. Aku akan memakainya saat aku masuk ke dalam mobil. Sudah terlambat. Tidak lama kemudian, Michael Liu, yang berada di bawah, melihat bagian atas tubuhnya, yang benar-benar telanjang. Mulut Michael Liu menganga, roti yang baru saja dimakannya jatuh ke tanah. Ayah, apa yang terjadi? Kakak perempuanku terlalu populer. Bahkan jika dia tahu ada saingan cinta di depannya, tidak akan cukup untuk menarik kakak iparnya keluar dengan pakaian yang berantakan, bukan? Pada saat ini, Mona Liu tidak punya waktu untuk peduli dengan adik laki-lakinya yang tidak berperasaan. Dia menarik Kevin Ye keluar dari rumah. Kevin Ye juga tertawa getir, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baru setelah naik mobil, Kevin Ye memiliki kesempatan untuk mengenakan kemejanya dengan rapi, dan berkata kepada Mona Liu, Ming Mei, apa yang terjadi? Mengapa kamu terburu-buru? Mona Liu menginjak pedal gas, dan Lamborghini itu langsung meraung saat melaju keluar. Wajah Mona Liu menjadi gelap saat dia berkata dengan cemas, sesuatu telah terjadi pada Kevin Ye, Xiao Ya, apakah sesuatu telah terjadi pada Xiao Ya? Kevin Ye terkejut, dan bertanya dengan cemas, Xiao Ya. Bukankah dia kembali bersama Direktur Zhang? Bagaimana mungkin ada yang salah? Xiao Ya, gadis kecil yang dibawa kembali oleh Kevin Ye dan Mona Liu dari Yunnan. Kehidupan gadis kecil itu sangat menyedihkan. Dalam satu malam, seluruh desa dibantai, dan sejak saat itu, dia menjadi yatim piatu tanpa rumah tetap. Kevin Ye dan Mona Liu dicegat oleh Xiao Linger di Bandara Yunnan, dan dengan tak berdaya menitipkan Xiao Ya kepada Zhang Sun. Dan Zhang Sun, sebagai pribadi, juga sangat baik. Dia merawat Xiao Ya sepanjang perjalanan, dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Sudah lebih dari 3 hari sejak dia kembali dari Yunnan ke Linhai. Kevin Ye sibuk dengan urusan Mia Fang dan Lin Sailing, dan tidak memperhatikan gadis kecil ini. Bagaimanapun, Mona Liu lah yang mengurus masalah ini. Selain itu, baik dalam hal koneksi atau keuangan, Linhai milik Mona Liu jauh lebih baik daripada milik Kevin Ye. Kevin Ye tidak pernah berpikir akan ada masalah di pihak Xiao Ya. Saat Mona Liu menyetir, dia berkata kepada Kevin Ye, Xiao Ya memang telah tinggal di rumah Direktur Zhang selama beberapa hari terakhir. Namun, setelah saya menyelesaikan urusan perusahaan sehari sebelum kemarin, saya bersiap untuk pergi menjemputnya kembali, dan memberinya laporan tentang Linhai. Ini hal yang baik. Kevin Ye menyela. Mona Liu berkata dengan cemas, dengarkan apa yang akan saya katakan terlebih dahulu. Ketika saya menyetir ke rumah Direktur Zhang, hanya para pembantu yang ada di rumah, mereka mengatakan bahwa Direktur Zhang dibawa pergi oleh polisi karena dicurigai melakukan perdagangan anak-anak. Apa? Kevin Ye merasa ada yang salah dengan telinganya, seolah-olah dia salah dengar. Sambil menyentuh ujung hidungnya, Kevin Ye mendesis dingin, itu seharusnya tidak mungkin. Zhang Sun telah berada di Linhai selama bertahun-tahun. Ini tidak masuk akal. Mona Liu menghela napas, itu juga yang kupikirkan. Aku merasa semuanya tidak berjalan dengan baik, jadi aku segera pergi mencari seseorang untuk menyelidiki. Kali ini, Zhang Sun tertangkap, pasti telah diatur dengan sengaja oleh seseorang. Apakah kamu menyinggung seseorang dengan perhiasan emas dan giokmu baru-baru ini? Reaksi pertama Kevin Ye adalah bertanya. Mona Liu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Setelah itu, Mona Liu melanjutkan, namun, aku ingat bahwa ketika Zhang Sun berada di Yunnan, dia tampaknya telah membedah peri biru. Aku pikir masalah ini pasti ada hubungannya dengan itu. Alis Kevin Ye perlahan berkedut. Maksudmu ada seseorang yang tertarik pada peri biru seukuran kepalan tangan di tangan Zhang Sun, dan itulah sebabnya dia menyerang Zhang Sun. Kevin Ye segera membantah tebakannya. Itu tidak mungkin, peri biru seukuran kepalan tangan bisa bernilai beberapa koin. Mona Liu tertawa getir dan mengejeknya dengan ramah, tentu saja peri biru tidak bernilai banyak di mata Tuan Muda Ye, tetapi di mata sebagian orang, itu adalah harta yang tak ternilai. Seseorang dapat membeli satu nyawa di pasar seharga 200.000, apalagi peri biru yang bernilai beberapa juta atau bahkan 10 juta. Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik, baiklah, sepertinya saya benar-benar tidak punya konsep apapun tentang uang. Setelah selesai berbicara, Kevin Ye merenung sebentar, lalu bertanya, lalu apa hubungannya masalah ini dengan Xiao Ya? Mona Liu melotot ke arah Kevin Ye, apa kau sudah lupa?
Dan Xiaoya adalah anak yang diculik, bagaimana dengan dia dan Zhang Sun? Sial. Kevin Ye tidak juga terbangun dari pingsannya bahkan setelah waktu yang lama, dan hanya mengumpat dengan kejam. Sambil melirik Mona Liu yang terbakar oleh kecemasan, Kevin Ye bertanya, lalu kemana kita sekarang? Ke kantor polisi. Mona Liu mengembuskan napas penuh aroma manis biji wijen di mulutnya, dan terus berbicara, aku sudah pergi ke kantor polisi beberapa kali dalam 2 hari ini, tetapi kepala Wu selalu menutup mulut, dia tidak mau mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan Zhang Sun, dan juga tidak mengizinkanku untuk bertemu Zhang Sun dan Xiao Ya. Kevin Ye menertawakan dirinya sendiri, kau bahkan pergi mencari petugas terbesar di kantor polisi, maka kau pasti tidak akan bisa membawaku ke sana. Berguna, tentu saja berguna. Bukankah kau sangat mengenal Yang Jun, kepala polisi kriminal? Pada hari ulang tahun Mia Fang, Mona Liu melihatnya secara langsung. Hubungan antara Kevin Ye dan Yang Jun tidak biasa, dan karena Yang Jun dapat memobilisasi militer, maka itu pasti tidak sesederhana sekadar polisi biasa. Mona Liu berpikir lama. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain menemukan cara. Yang Jun. Kevin Ye terkekeh, dia kembali. Mona Liu belum pernah melihat Yang Jun di Yunan. Dia menoleh dan berkata dengan heran, bukankah dia selalu di Linhai? Aku melihatnya di kantor polisi kemarin. Oh. Sepertinya mereka hampir menyelesaikan masalah tentang Yunan. Kevin Ye bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Mona Liu penasaran dengan apa yang digumamkan Kevin Ye, mengingat situasinya mendesak, dia tidak bisa mempedulikannya lagi. Dia bergegas langsung menuju kantor polisi Linhai. Bab 453 Aku membunuhnya. Di kantor Yang Jun di Departemen Linhai, 2 orang saling berhadapan. Yang Jun baru saja kembali dari Yunan, dan pada hari kedua, banyak hal terus mencarinya. Menghadapi pembunuhan yang tidak masuk akal ini di atas meja, otak Yang Jun saat ini sebesar 2 kepala. Duduk di seberang Yang Jun tentu saja adalah orang yang bertanggung jawab menangani kasus pembunuhan ini. Dia juga asisten Yang Jun, Mo Lan dari pasukan darah besi. Yang Jun merapikan informasi di atas meja yang terlalu lambat baginya, dan berkata dengan tulus kepada Mo Lan, Lan, kamu sudah tidak muda lagi, mengapa kamu masih begitu gelisah dalam hal-hal tertentu? Dia bergegas ke rumah sakit, dengan paksa menahan anggota keluarga pasien untuk menanyakan tentang kasus tersebut. Sekarang, saatnya untuk pengaduan mereka. Untung saja Direktur Wu memaafkan. Kalau tidak, ini setidaknya akan menjadi hukuman yang cukup adil. Molan terkekeh, Juno, bukankah aku juga melakukan ini untuk sebuah kasus? Siapa yang meminta Kiao Zentian bersikap tidak kooperatif? Yang Jun menggoyangkan jarinya tanpa daya, menunjuk Molan dan tertawa, kamu harus ingat untuk menggunakan beberapa metode yang lembut saat menangani masalah ini di masa mendatang. Meskipun kita semua adalah polisi, tetapi kamu harus memahami prinsip untuk melepaskan diri sejak awal. Molan dengan ketus berkata, oke, aku tahu, oke. Mengenai Molan, Yang Jun benar-benar tidak punya ide bagus, dia hanya bisa tertawa getir untuk beberapa saat. Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Jun sekali lagi mengambil materi di tangannya dan mulai memeriksanya ke kiri dan ke kanan. Molan kemudian bertanya dengan cemas, Juno, apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Aku terus merasa ada yang aneh dengan kasus pembunuhan ini. Saat dia berbicara, Molan mengabaikan ekspresi Yang Jun dan melanjutkan sendiri, kedua siswa itu jelas-jelas adalah korban, tetapi mereka bersikeras bahwa orang yang dijuluki Black Panther dan Xiao Ma dibunuh oleh mereka. Aku juga sudah memeriksa tempat kejadian perkara dengan saksama. Selain orang-orang ini, ada juga sekotak uang. Semua barang ini jika dijumlahkan sama sekali tidak masuk akal, kan? Yang Jun mendengarkan dengan tenang, dan dengan tenang menganalisis situasinya, Lan, berdasarkan situasi kita saat ini, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa macan kumbang hitam dan kuda poni kecil itu seharusnya pergi ke pabrik terbengkalai dengan mobil. Saat ini, kedua siswa itu juga berada di pabrik terbengkalai dengan sekotak uang, kan? Benar sekali. Menurut teori, seharusnya begitu. Mo Lan mengangguk. Lan, menurutmu apa yang dilakukan kedua antek ini, mengemudi ke sebuah pabrik terbengkalai untuk bertemu dengan mereka berdua? Tanya Yue Yang. Setelah Yang Jun mengingatkannya, Mo Lan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, mereka akan membuat kesepakatan. Benar sekali, menurut logika, keempat orang ini seharusnya saling kenal. Selain itu, mereka akan menyelesaikan transaksi. Dan apa kesepakatannya? Tidakkah menurutmu aneh bahwa uangnya masih ada dan barangnya sudah hilang?
Benar, benar, aku mengerti. Seseorang pasti telah membunuh mereka untuk mendapatkan barangnya. Dan barang-barang itu tidak bersih, jadi kedua siswa itu mengubah semuanya menjadi perampokan. Jika memang begitu, paling-paling, mereka hanya bisa membela diri. Dalam sekejap mata, Molan mulai tergagap lagi, tapi itu juga tidak benar. Jika pihak lain membunuh orang untuk mendapatkan barangnya, bukankah mereka akan begitu acuh tak acuh terhadap fakta bahwa mereka meletakkan sekotak uang di tanah? Mendengar alasan Molan, Yang Jun menganggukkan kepalanya, memang, hal ini sangat sulit dipahami. Dengan nada suara yang tiba-tiba berubah, Yang Jun berbicara lagi, tapi sekarang kita punya satu hal yang dapat kita pastikan, dan itu adalah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh kedua siswa itu palsu. Adapun siapa yang tiba-tiba muncul di pabrik terbengkalai itu dan menghentikan perdagangan antara kedua belah pihak, dan bahkan membunuh mereka untuk barang-barang mereka, saya masih perlu menunggu verifikasi lebih lanjut dari Departemen Teknis. Departemen Teknologi. Apa yang bisa mereka buktikan? Molan menjawab dengan acuh tak acuh. Yang Jun tertawa nakal, menunjuk Molan dan berkata, "Gadis, apakah kamu tahu bagaimana menggunakan otakmu saat menangani kasus, selalu bertindak begitu riang? Meskipun penalaran terkadang dapat menghasilkan keajaiban, kita masih perlu menggunakan teknologi canggih lebih sering." Juno, aku tidak mengerti. Yang Jun tertawa dan mengetuk meja, mengambil sesuatu dari tumpukan dokumen. Dia meletakkannya di atas meja. "Jika kamu tidak mengerti, maka lihatlah baik-baik ini." Molan mengambil materi yang diserahkan Yang Jun kepadanya dan melihat sekeliling. "Bukankah ini laporan otopsi?" Tentu saja. Dari hasil otopsi, sangat jelas bahwa korban dibunuh dengan tangan. Karena dicekik dengan tangan seseorang, pasti ada sidik jarinya di leher korban. Selama ditemukan sepasang sidik jari yang cocok, sebagian akan mudah dihilangkan. Molan tiba-tiba berdiri dari kursinya, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. "Benar sekali, mengapa aku tidak memikirkannya? Aku sangat bodoh." Yang Jun tertawa terbahak-bahak, "Bukan karena kamu terlalu bodoh, hanya saja pengalaman praktismu terlalu sedikit, ada beberapa metode teknis yang masih belum Anda pahami. Ketika jumlah kasus yang pernah Anda tangani bertambah, Anda tentu akan semakin ahli dalam metode-metode tersebut." Menghadapi pelajaran yang sama dari senior Yang Jun, Molan yang sombong tidak hanya tidak membencinya, tetapi juga menerimanya dengan ekspresi tulus. Bagaimanapun, dalam hal penyelidikan, Molan memang tidak sebaik dia. Namun, Juno, sidik jari dalam sistem kita hanya dapat mencakup Lin Hai. Jika pihak lain bukan dari Lin Hai, maka... Yang Jun tertawa getir, "Jika itu terjadi, maka kita hanya dapat melaporkannya kepada atasan dan membiarkan mereka mengumpulkan bank sidik jari provinsi untuk bersaing." Yang Jun merentangkan tangannya saat dia berkata, "Namun, begitu masalah sampai ke tangan para pejabat, saya khawatir mereka tidak akan dapat menyelesaikannya dalam waktu sekitar 1 tahun. Waktu yang lama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika saatnya tiba, bukankah pembunuhnya akan menghilang tanpa jejak?" Molan berkata dengan cemas. "Jadi kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Saya sudah mengirim seseorang ke stasiun lalu lintas untuk mengumpulkan rute dan video pengawasan Santana Hitam dalam waktu 3 hari. Mari kita lihat apa yang terjadi terlebih dahulu, baru kita bisa mengikuti petunjuk peta." Mendengar perkataan Yang Jun, Molan menganggukkan kepalanya tanda setuju, sepertinya ini satu-satunya pilihan. Tepat saat keduanya tengah berbincang, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kantor Yang Jun. Dong dong dong, dong dong dong. Yang Jun mengerutkan kening, "Masuk." Seorang polisi muda masuk dan berkata kepada Yang Jun dan Molan, "Tim Yang, tim Mo. Tim Yang, ada seorang pria dan seorang wanita yang mencari kalian. Mereka adalah teman-temanmu." Yang Jun curiga, dan berkata dengan tidak senang, "Siapa yang akan mencariku selama jam kerja ini?" Meskipun dia tidak suka diganggu saat sedang bekerja, Yang Jun tetap berkata, "Biarkan mereka masuk." Tidak lama kemudian, seorang pria dan seorang wanita masuk. Orang itu mengenakan kemeja kasual, tampak setampan dewa matahari dan rok kuning pendek wanita. Dia memiliki banyak sekali tatapan genit, tetapi ada sedikit kecemasan di wajahnya. Molan menoleh untuk melihat, dan mendesah dalam hatinya, sungguh pasangan yang serasi. Namun, ketika Molan melihat wajah orang itu, dia berseru dan berdiri, "Kevin Ye, itu kamu." Kevin Ye terkekeh, "Petugasmu, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini." Kevin Ye hanya menyapa Molan dengan sopan, dan Kevin Ye tersenyum lurus ke arah Yang Jun, "Juno, kamu semakin penting, dan kamu bahkan harus mencari seseorang untuk melapor."
Sepertinya pemerintah bukanlah tempat yang bisa didatangi oleh warga biasa seperti kita. Jelas bahwa kata-kata Kevin Ye dimaksudkan untuk menusuk Yang Jun. Di permukaan, dia berbicara tentang Yang Jun, tetapi sebenarnya, dia diam-diam mengejek. Wajah Yang Jun menjadi gelisah, dia meludahi Kevin Ye, dasar bocah nakal, berhentilah bicara denganku, siapa yang kau ejek? Hehe. Kevin Ye tertawa sinis, datang ke depan Yang Jun, dan mencondongkan tubuhnya ke Yang Jun sambil berkata lembut, Juno, kau kembali begitu cepat. Masalah Yunan sudah beres. Yang Jun segera memberi isyarat kepada Kevin Ye untuk tetap diam, lalu mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Mo Lan yang kebingungan, Lan, kau harus keluar dan mengurus urusan apapun yang ada di luar. Aku ingin mengobrol dengan saudaraku. Setelah mengatakan itu, Yang Jun tidak lupa menambahkan kalimat lain, oh, benar, begitu ada berita tentang terobosan dalam kasus itu, segera beritahu aku. Mo Lan menatap Kevin Ye, meskipun dia tidak mau, dia tetap berkata, oh, dan berbalik untuk pergi. Berjalan keluar dari kantor Yang Jun, Mo Lan bergumam dalam hatinya, apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat interaksi apapun antara Juno dan Kevin Ye, mengapa hubungan mereka menjadi begitu dekat, sial. Saat memikirkannya, pikiran Mo Lan tanpa sadar melayang ke Mona Liu yang berada di samping Kevin Ye. Gadis di sampingnya sangat cantik. Apakah dia pacarnya? Bergumam pelan dengan mulut kecilnya, Mo Lan bergumam pada dirinya sendiri, mungkin bahkan Mo Lan tidak tahu, tetapi saat ini, wajahnya dipenuhi dengan kecemburuan. Setelah Mo Lan pergi, hanya Kevin Ye, Yang Jun dan Mona Liu yang tersisa di kantornya. Ekspresi Yang Jun akhirnya tenang, dan dia berkata kepada Kevin Ye sambil tersenyum, dasar bocah, sudah beberapa hari sejak kau kembali ke Linhai, mengapa kau datang ke kantor polisi untuk mencariku? Hehe, aku tidak akan mengunjungi balai harta karun tanpa alasan. Yang Jun menunjuk Kevin Ye dan dengan bercanda memarahi, aku tahu bocah nakal itu pasti akan datang mencariku untuk sesuatu yang buruk, apa yang kau inginkan? Kevin Ye tertawa, tanpa menahan diri, dia setengah mengangkat pantatnya dan duduk di meja Yang Jun. Mulut Kevin Ye menganga, tepat saat dia hendak berbicara, sebuah laporan otopsi di meja Yang Jun menggelitik minatnya. Kevin Ye melambaikan tangannya dan mengambil laporan itu. Kevin Ye tidak familiar dengan nama kedua orang yang tewas, tetapi dia memiliki kesan dari foto kedua orang yang ada di laporan otopsi. Sambil tertawa pelan, Kevin Ye berkata dengan nada meremehkan, Juno, apa, sekarang kasus ini ada di tanganmu? Yang Jun melompat kaget dan berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat bagian tengah alisnya berkedut hebat. Dia berpikir dalam hati, aneh, mungkinkah kasus ini ada hubungannya dengan si mesum kecil Kevin Ye? Menatap mata Yang Jun yang ketakutan, Kevin Ye terus tersenyum nakal, jangan menatapku seperti itu, aku akan takut. Yang Jun menarik Kevin Ye, dan berkata dengan suara rendah, Kevin Ye, bocah nakal, katakan padaku, apakah kasus ini benar-benar terkait denganmu? Kevin Ye mengakui dan kemudian tidak mencoba menghentikan mereka, benar sekali, akulah yang membunuh kedua orang ini.